Oke, baik, kita lanjut. Berikutnya, kita bahas adalah lipid transport, di mana pada lipid transport ini, pada lipid transport ini kita akan membahas lebih lanjut tentang digesti dan digesti dan transport dari lipid, gitu ya. Meskipun harusnya ini sudah selesai proses pencernaan ini waktu pembahasan kamu di kelompok ya. Tapi ya tadi balik biar sama persepsinya, maka sekaligus saya jelaskan. Oke. Nah, lipid digest ya, digesti. Lipid artinya pencernaan lipid gitu ya. Jadi pencernaan lipid itu yang perlu dipahami betul bahwa pencernaan lipid itu sebenarnya pertama kali terjadi secara enzimatis itu adalah di mulut, in the mouth ya. Pertama kali di mulut dengan lipase lingual ya. Dan kemudian di lambung dengan lipase gastrik. Nah, tapi, tapi gitu ya, karena eh, adanya apa ya kelarutan solubility dari si lipid ini di dalam mulut ya dan di dalam lambung itu tergolong rendah, low solubility. Nah, terhadap si lipid dalam artian adalah substrat yang akan dipecah oleh si enzim ini, maka proses pencernaan secara enzimatis di mulut dan lambung itu tidak maksimal. Apalagi di mulut. Saya yakin nih, Priska aja kalau makan itu pasti cepat banget gitu ya. Nah, apalagi Yogi. Dia kunyah kiri kanan udah langsung telan. Papan substrat lebih tepatnya adalah lipid atau lemak yang ada dalam makanan kita itu bisa terekspos dengan lipase yang ada di mulut dan lipase yang ada di gastrik. Kalau selama ini kamu hanya mendengar bahwa di mulut tuh adanya amilase aja, enggak, di mulut juga ada lipase. Hanya saja dia tidak bekerja di mulut kita. Sempat bekerja. Nah, karena tadi ya, dia punya solubilitas yang rendah terhadap substratnya. Nah, lanjut berikutnya barulah di manakah tempat dia bisa bekerja si enzim-enzim lipase itu. Nah, tempat bekerjanya adalah di intestin, di usus. Kenapa? Nah, karena di usus sudah bertemunya ya eh, substratnya atau lemak dari makanan tadi dengan garam empedu, bile salt. Nah, yang diproduksi oleh kelenjar empedu, maka dia akan masuk ke dalam usus. Ya, lewat duktus ya, saluran yang menuju ke intestin, ke usus. Sehingga ya substrat tadi mengalami emulsifikasi. Siapa yang mengemulsinya? Ya, yang mengemulsinya adalah si bile salt. Ya, apa yang diemulsi substrat tadi? Siapa substrat itu? Bahan makanan kita, terutama yang mengandung lipid. Nah, terus berikutnya ya, nah terjadilah peningkatan terhadap area permukaan dari ya lipid yang ada dalam makanan tadi sehingga ya, meningkatlah yang namanya surface area ya, surface areanya dari si lipid. Nah, sehingga enzim berikutnya bisa dia untuk menghidrolisis si lipid tadi yang sebagai substrat. Nah, siapa enzim yang mana yang bisa bekerja berikutnya adalah enzim yang dibawa oleh getah pankreas. Karena disebut dengan pankreatik lipase dan kolipase. Bisalah dia terikat dengan area permukaan dari substratnya atau makanan yang dicerna, kemudian dia bisa mendigesti. Ya, terikat dan mendigesti, mencerna secara enzimatis alias menghidrolisis siapa? Trigliserida yang ada dalam makanan. Nah, siapa trigliserida ini? Inilah lipid tadi. Ini dia lipid tadi sebenarnya yang bernama trigliserida. Gitu. Nah, selanjutnya
dia akan didegradasi atau dihidrolisis tadi. Hasilnya apa? Produknya adalah asam lemak bebas, free fatty acid, dan monoasil gliserol. Gitu. Ini adalah hasilnya. Oke, produk dari digesti tadi adalah free fatty acid atau FFA dan monoasil gliserol. Siapa yang menghidrolisis? Si lipase. Lipase mana? Lipase pankreas. Oke, ada pertanyaan? Lanjut dulu ya, nanti ada gambarnya di belakang. Oke, nah selanjutnya, ya tahap selanjutnya, produk-produk yang tadi sudah dipecah atau dihidrolisis oleh enzim tadi, nah dia akan nih, ya produk dari enzimatik tadi yaitu asam lemak bebas, free fatty acid, gliserol, lipofosfolipid, kolesterol kalau ada gitu ya, dia akan membentuk misel. Nah, ini tadi nih, misal yang kita bilang ya, bentuk misal masih ingat nggak tadi? Seperti bola dia bentuknya. Misel dengan siapa? Dengan bantuan si garam empedu atau asam empedu kalau kali ini, bile acid. Nah, selanjutnya, ya, ini dia. Jadi selanjutnya, sel-sel epitel dari usus, dia akan resintesize triacylglycerol. Triacylglycerol akan disintesis kembali, oke, sintesis kembali menjadi yang namanya kilomikron. Nah, apa isinya? Ya, hasil dari resynthesize triacylglycerol tadi akan dipackaging gitu ya, dipackaging bersama dengan sejumlah protein. Protein ApoB, kemudian fosfolipid, kolesterol ester menjadi kilomikron. Nah, berikutnya si kilomikron akan dibawa menuju ke limfa dan berakhir di sirkulasi. Nah, selanjutnya lipid akan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Nah, kira-kira bentuk dari kilomikron itu seperti ini nih. Oke, kamu bisa lihat di sini gambarnya. Ini bentuknya si kilomikron tadi. Jadi di luarnya adalah lapisan seperti fosfolipid tadi, ini fosfat, kemudian ini ekor asam lemak, dan di dalamnya, isi di dalamnya itu sendiri, ya isi di sini ini adalah triacylglycerol. Nah, ini dia triacylglycerol. Semua adalah triacylglycerol yang diperoleh dari makanan kita tadi. Itu. Dan bentuknya dilengkapi dengan protein-protein sekitarnya, ya gitu. Oke. Saya clear ya. Mau screenshot silakan. Oke. Nah, ini ceritanya. Cerita lengkapnya begini. Akan disimak baik-baik. Mungkin sudah ada dijelaskan oleh teman yang kita presentasi, tapi sekarang lebih kita pahami kembali bahwa pertama triacylglycerol dari bahan makanan. Nih, di dalam makanan kita itu adanya adalah lemak ya, terutama adalah triacylglycerol. Dari mana letaknya? Triacylglycerol itu ada dalam daging gitu ya. Kemudian daging ayam, daging sapi, minyak. Nah, itu ada triacylglycerol. Nah, pasti ada terbawa dengan makanan kita. Nah, kemudian dia masuk ke dalam saluran pencernaan, tadi di mulut ada lipase lingual, di lambung ada lipase gastrik, namun tidak bisa bekerja langsung karena solubilitasnya terhadap si triacylglycerol terhadap makanan itu sangat rendah gitu ya. Barulah nanti di usus ya atau di intestin ya, di usus si TG tadi, ini TG. Nah, dia diemulsifikasi oleh garam empedu. Ya, ini adalah garam empedu yang keluar dari ini garam empedu yang keluar dari
kantong empedu ya. Nah, masuk di lewat ductus, kemudian menuju ke usus halus. Nah, di usus halus dia bisa mengemulsi si TG, membentuk lah bentuk seperti ini, bulatan seperti ini, ya atau mengurung lah gitu ya. Supaya apa? Supaya si TG, trigliserida tadi, asal gliserol tadi bisa dikenali oleh lipase dan kolipase. Nah, kalau kolipase dan lipase sudah bekerja, ini adalah getah pankreas ya, dari pankreas nih hasilnya, dari getah pankreas. Nah, maka dia bisa menghidrolisis TG. Menjadi apa TG dihidrolisis? TG akan hidrolisis menjadi asam lemak bebas dan 2 monoasilgliserol, MG. Nah, berikutnya, dengan garam empedu lagi, ya, dengan bantuan garam empedu lagi, ini garam empedu lagi, si Fa dan Mg, ya, Fa dan Mg yang tadi kita sudah nih, nah dia dikelompokkan kembali, digulung lagi. Nah, siapa yang menggulung dia? Yang menggulung dia adalah si garam empedu lagi. Nih, garam empedu banyak. Ini garam empedu. Ini garam empedu lagi. Ya, untuk membentuk apa? Membentuklah dia yang namanya misel. Inilah si misel itu. Ya, kurang lebih bentuknya seperti lingkaran, seperti ini. Nah, gitu. Dan di dalamnya ada isinya. Di dalamnya ada, ya, di dalamnya ada si TG. Nah, sini ada TG. Seperti itu kurang lebih. Yang dikelilingi oleh si garam empedu tadi. Nah, oke. Berikutnya, si misel akan membawa Fa dan Mg ini menuju ke, dia akan membawa Fa dan Mg menuju ke epitel usus halus. Nah, jadi dia menghantarkan Fa dan Mg menuju epitel usus halus. Sampailah si Fa dan Mg di epitel usus halus. Dia, nih, ya, sampai di sini. Ya, garam empedunya kemana? Garam empedunya akan dibawa menuju ke pembuangan, gitu ya. Bawa ke ileum dan seterusnya. Nah, terus lanjut, Fa dan Mg di dalam, ya, di dalam epitel usus halus, epitel atau jonjot usus ya. Ingat kemarin kita bahas lipid, protein dan karbohidrat. Nah, itu kan kita juga bahas bagaimana dia ditransfer dari sistem pencernaan ke dalam epitel usus halus, dari epitel usus halus ke dalam darah. Seperti itu. Ini juga begitu ceritanya. Nah, jadi Fa dan Mg akan masuk ke dalam epitel usus halus dengan cara apa masuknya ke dalam? Karena dia adalah komponen lipid, maka dia langsung masuk secara difusi saja, gitu ya. Langsung masuk ke dalam tanpa butuh protein transport. Nah, dia adalah komponen lipid, ya. Kemudian berikutnya dalam usus halus ini Fa dan Mg ini bersatu, ya, akan bersatu kembali menjadi siapa? Bersatu kembali menjadi TG, triacylglycerol. Ya, coba kamu perhatikan baik-baik di sini. Coba lihat, ya, di sini yang kita makan adalah TG. Lihat kan ya, yang kita makan adalah TG. Kemudian yang kita cerna di dalam sistem pencernaan adalah TG. Tujuan kita bagaimana TG ini bisa menjadi Fa dan Mg, benar nggak? Fa dan Mg dibawa, dipecah, kemudian dibantu jadi misel, misel dibawa ke usus, ke epitel usus, di epitel usus, ya misalnya pecah, garam empedunya dibuang, dibawa ke ileum, Fa dan Mg masuk ke epitel, nyampe di dalam epitel usus halus, membentuk TG lagi. Ya nggak? Dimakan TG, terus TG yang susah-susah dicerna menjadi asam lemak dan Mg, monoasilgliserol, terus udah capek-capek panjang cerita, di dalam epitel usus halus TG lagi. Gimana dong? Kan ada tanggapan? Kenapa dia harus dipecah-pecah dulu kayak gini nih? Kenapa nggak langsung aja sih dari makan terus aja gitu ke usus, langsung diserap, langsung masuk gitu? Kenapa capek-capek diproses terus
di dalam ujung-ujungnya TG lagi. Ada yang mau berpendapat? Soalnya di usus halus yang dapat diserap itu monomernya, Bu. Oke, good Novia. Novia, videonya mana? Oke. Terima kasih Novia, senang sekali saya mendengarnya. Jadi memang benar sekali bahwa usus halus itu ingat hanya bisa menyerap, mengabsorpsi dalam bentuk monomer, dalam bentuk yang kecil-kecil. Nah, monomer dari si TG adalah asam lemak dan gliserol. Tentu hanya asam lemak dan gliserol yang bisa dia absorpsi. Makanya upaya dari serangkaian proses pencernaan kita secara enzimatis adalah upaya untuk mengubah si TG yang notabene adalah molekul yang besar menjadi molekul kecil yaitu Fa dan Mg. Nah, sesampai di dalam dia buat lagi di TG lagi. Gitu ya. Mau jadi TG lagi, terus TG akan bertambah ya, akan bertemu dengan teman-teman lainnya. Siapa temannya? Ada ApoB, kemudian ada fosfolipid, barulah dia membentuk sesuatu yang baru yang disebut dengan nih ya, kilomikron. Nah, kilomikron yang ada di dalam epitel usus halus ini masih bernama nasen kilomikron. Nasen kilomikron adalah kilomikron muda, kilomikron yang belum matang. Gitu ya. Nah, kenapa dia belum matang nanti kita bahas satu-satu. Nah, kemudian untuk menjadi matang, sinase kilomikron keluar dari uh, usus halus atau epitel usus halus masuk ke dalam saluran limfatik. Ya, nah dalam limfatik inilah nanti ya dia akan dibawa ke dalam darah dalam bentuk kilomikron. Nah, di darah kilomikron tadi akan berubahlah menjadi kilomikron yang matang. Proses menjadi kilomikron matang ada lagi ceritanya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan tentang perjalanan dari TG menjadi kilomikron. Maaf, Bu, izin bertanya, Bu. Silakan Rinti. Kan Ibu menyebutkan tadi ada, kan ini kan pencernaan asam lemak. Terus gimana pencernaan asam lemak jenuh dan tak jenuh? Apakah ada perbedaannya, Bu? Pada good. pencernaan lipid ini? Oke, thank you Rinti. Pertanyaan bagus sekali. Jadi untuk asam lemak ya, triacylglycerol tadi kan isinya adalah 1 gugus gliserol dan 3 gugus asam lemak. Rinti ingat kan? Nah, 3 gugus asam lemak tadi bebas. Ada asam lemak jenuhnya, ada asam lemak tak jenuhnya, ada asam lemak jenuhnya lagi, gitu. Jadi 3 asam lemak yang menyusun triacylglycerol tadi tergantung sumbernya. Tadi kalau saya bilang kalau kamu makan salad misalnya salad sayur terus minyaknya adalah minyak zaitun gitu ya, maka dia akan lebih kaya si TG-nya tadi dengan dengan asam lemak unsaturated seperti itu. Tapi kalau seandainya Rinti makannya adalah minyak gorengnya, Rinti makan bakwan gitu ya, makan gorengan, minyak gorengnya adalah minyak sawit, maka dia lebih sedikit mengandung unsaturated gitu, asam lemak yang unsaturated. Ngerti Rinti? Ngerti, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, good. Ya, jadi benar sekali bahwa si asam lemak yang ada dalam TG ini tergantung dengan makanan kita. Mau dia asam lemak jenuh atau tak jenuh, tergantung dengan makanan. Tapi prosesnya sama. Proses dia dalam sistem digesti, dalam sistem pembentukan kilomikron itu sama. Oke, kita lanjutkan. Mau di screenshot dulu boleh, silakan. Oke, sudah? Saya mau clear. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada cerita tentang tadi ya, ini kelanjutan dari si kilomikron. Nah, bagaimana nasib kilomikron selanjutnya? Kan gitu ya. Jadi, begitu si kilomikron sudah masuk ke dalam sirkulasi, ya, ke dalam aliran darah, kilomikron masuk ke sirkulasi,
Dan dia masih bernama si nascent kilomikron. Kan gitu ya. Nascent kilomikron. Nah, si nascent kilomikron ini akan berinteraksi dengan lipoprotein lainnya. Nah, siapa lipoprotein lainnya itu? Lipoprotein lainnya itu adalah HDL. Di nama dia, ayo perkenalkan pendatang baru namanya adalah HDL. Ya, high density lipoprotein. Lipoprotein yang mengandung densitas yang tinggi gitu. Nah, densitas apa yang tinggi? Kenapa disebut dengan high density? Karena dia memiliki dua macam apolipoprotein, yaitu apolipoprotein C2 atau dikenal dengan ApoC2 dan ApoE, sehingga dia disebut dengan high density. Jadi, lipoprotein yang mengandung apolipoprotein yang banyak. Apa namanya? ApoC2 dan ApoE. Nah, dengan adanya kilomikron dan bertemunya kilomikron yang nascent tadi dengan HDL, maka si nascent kilomikron akan dikonversi menjadi mature kilomikron. Ya, berarti ada apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah saya mau lanjut, mau di screenshot silakan. 1, 2, 3. Oke. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Aduh, nggak ada ya di gambar ini. Ada nggak sih? Nggak ada. Nah, ini dia yang terjadi, tapi nggak begitu terlihat ya. Nah, ini dia yang terjadi. Oke, yang terjadi adalah ini ya. Jadi ini adalah si nascent kilomikron kita tadi nih. Ini si HDL. Ingat ya, HDL itu dia punya banyak apo. Nah, apo C2, apo E, dia juga punya apo A sebenarnya. Sama tadi nggak disebutkan. Nah, terus si nascent kilomikron bisa berubah menjadi mature kilomikron. Ya, menjadi mature kilomikron. Ini kita kasih warna merah. Kalau dia mendapatkan, apa ini yang didapatkan? Tadi dia cuma punya apo B. Sekarang dia sudah punya apa? Ayo. Punya apa dia sekarang? Ada orang di sini? Maaf, Ya, ini Ozi, Yogi, siapa ini? Ozi, apa sih? Tambah apo C2 sama apo E. Good. Ya, jadi dia sekarang sudah memiliki tambahan yaitu apo C2 dan apo E. Dari siapa dia dapat, Ji? Dari HDL tadi, Bu. Ya, good. Dia dapat dari HDL. Nah, sekarang HDL udah ini dong, udah nggak punya apo C2 dan apo E kan? Nah, artinya di sini adalah ya, artinya bahwa HDL, oke, HDL menyumbangkan apo C2 dan apo E ke nascent kilomikron. Ya, ke kilomikron. Sehingga kilomikron menjadi matang. Gitu ya. Nah, baik banget HDL. Berarti HDL itu adalah kelompok lipoprotein yang baik hati. Dia mau memberikan ketika ada orang kekurangan. Nah, contohlah seperti HDL. Gitu ya. Oke. Oke, mau di screenshot? Silahkan. Saya mau hapus. Sudah? 1, 2, 3. Jadi perlu diingat ya bahwa kilomikron berubah menjadi kilomikron yang matang dengan adanya tambahan apo C dan apo E dari HDL. Oke. Nah, lanjut berikutnya. Untuk apa sih kilomikron capek-capek punya apo C2 buat apa? Tentu punya tujuan dong. Nah, ternyata apo C2 tadi berguna ya supaya si kilomikron bisa dikenali oleh enzim lipase.
enzim lipase khusus untuk kilomikron bernama ini ya, enzim lipoprotein lipase atau LPL. Nah, enzim LPL ini berada di bawah ya, berada di dalam di permukaan ya, di permukaan dari endotel. Ya. Endotel. Dari pembuluh dari sel-sel endotelial. Nah, yang ada di otot ataupun di jaringan adiposa. Nah, sama fungsinya, fungsi LPL sama seperti fungsi lipase yang ada di saluran pencernaan tadi. Tapi dia adalah lipase khusus untuk lipoprotein. Ingat, kilomikron HDL itu nama kelompoknya adalah kelompok lipoprotein. Jadi komponen dari lipoprotein itu adalah kilomikron, HDL gitu ya. Nah, nanti kerja LPL adalah mendigesti. Mendigesti artinya mencerna. Karena dia enzim lipase, jadi jangan ragu bahwa dia adalah enzim lipase. Nah, berarti dia mencerna lipid, kan gitu ya. Nah, dia akan mendigesti siapa? Trigliserida yang ada di dalam kilomikron menjadi asam lemak bebas dari gliserol. Sama nggak dengan lipase yang ada di dalam usus tadi? Sama. Ya. Jadi lipase LPL ini gunanya khusus untuk mencerna TAG yang ada di dalam kilomikron. Tadi dalam kilomikron kita ada TAG kan ya? Kilomikron tadi kan kayak bola. Dalam tengahnya ada TAG yang kita bawa dari usus menuju ke darah kan gitu. Nah, terus berikutnya asam lemak tadi, asam lemak yang sudah hasil hidrolisis ini, ya dari hasil hidrolisis ini si asam lemak yang ini nih, nah sama sini, ya asam lemak ini berikutnya akan digunakan sebagai ini ya energi atau sebagai storage fat lemak yang disimpan di adiposa. Sedangkan gliserol nah akan kembali ke hati. Gitu. Sehingga kalau sudah isi kilomikron sudah dihidrolisis, artinya isinya udah kosong, TAG udah nggak ada, maka dia akan menjadi yang namanya sisa kilomikron. Nah, sisa kilomikron itu istilahnya adalah kilomikron remnan. Jadi kilomikron tadi ada kenal ya, 1 nascent kilomikron, 2 mature kilomikron, 3 kilomikron remnan. Gitu. Nah, sisa dari kilomikron ini akan kembali ke hati, kembali ke hati untuk didegradasi. Begitu kurang lebih. Ada pertanyaan? Mau di-save silakan. Oke, masih kurang paham Bu? Yuk kita lihat gambarnya. 1, 2, 3, saya hapus ya. Oke, ini dia ceritanya. Oke, kita lihat ya baik-baik ya. Nah, ini adalah kilomikron. Tadi yang ada di epitel usus ya. Kemudian dibawa ke limfa. Nah, terus dibawa ke dalam darah. Blood, ingat ya, dalam darah. Oke, dalam darah. Nah, terus kilomikron tadi mengandung di dalamnya, membawa di dalamnya adalah TG. Ingat, dalamnya ada TG, triacylglycerol. Nah, karena kilomikronnya sudah berubah menjadi kilomikron yang matang, dia memiliki C2, ya kan? Tadi dia punya APO C2 dari HDL, sumbangan dari HDL, karena dia sudah menjadi kilomikron yang matang. Nah, APO C2 ini sebagai reseptor untuk dikenali oleh enzim lipase. Nah, enzim lipase yang tadi kita bahas, enzim ini ada menempel, ya, enzim ini menempel di endotel. Ini kan pembuluh darah ya. Ini kan pembuluh darah nih. Di pembuluh darah itu kan ada sel epitel atau sel endotel. Nah, endotelnya itu memiliki protein yang berperan sebagai enzim lipase, namanya LPL.
lipoprotein lipase. Lipase yang terikat dengan endotel yang berguna untuk menghidrolisis TG yang dibawa oleh lipoprotein. Nah, siapa lipoproteinnya di sini adalah kilomikron. Nah, maka TG-nya ya, TG-nya akan dihidrolisis oleh si L ini. L ini adalah lipase ya, lipase. Jadi siapa? Jadilah dia asam lemak dan gliserol. Gitu. Asam lemak dan gliserol. Ini ketutup panahnya. Saya tambahnya. Nah, asam lemak dan gliserol. Gitu. Asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan bisa digunakan sebagai sumber energi di otot. Itu sumber energi. Kalau ada panah H2O2, CO2 dan H2O seperti ini artinya dia sebagai sumber energi gitu ya. Sebagai sumber energi. Untuk menjadi sumber energi, artinya dia dioksidasi. Maka dia bisa menjadi energi. Ya, dia akan mengalami oksidasi menjadi energi. Nah, di otot atau dia dibawa ke jaringan adiposa untuk diapakan di sini? Di storage, disimpan. Disimpan di sini. Nah, itu pilihannya. Kita mau lemak itu yang kita makan mau diolah menjadi energi atau mau disimpan. Nah, kalau disimpan jadi gendut lah ya. Kayak saya sekarang nih, jadi gendut. Oke, lanjut berikutnya. Makanya kita butuh lemak itu dioksidasi ya. Dioksidasi, maka habis makan jangan tidur. Ya, nah tetap beraktivitas, makanya jarak mau tidur dengan makan tuh ada jeda sekitar 2 atau 3 jam minimal. Nah, terus kilomikron udah kosong dong, udah nggak punya TG dong. Maka kilomikron tadi, nah sekarang bernama menjadi kilomikron sisa. Ya, udah beda kilomikronnya, jadi kilomikron sisa. Nah, kilomikron sisa akan kembali ke hati karena dia punya reseptor untuk kembali ke hati. Diapakan dia di hati? Dia akan dihidrolisis di hati, kembali ke hati. Nah, oh ya lupa, gliserol sebagai hasil hidrolisis tadi juga dibawa ke hati untuk digunakan di hati sebagai fungsi lainnya di hati. Itu kurang lebih perjalanan kilomikron mulai dari usus sampai ke dalam pembuluh darah dan kembali ke hati. Ada pertanyaan sampai di sini? Maaf Bu, izin bertanya Bu. Ya, silahkan. Rinti? Kan ada orang-orang yang tidak tidur, cuma tidur-tiduran di kasur Bu setelah makan. Apa yang terjadi? Apakah lemaknya tetap tersimpan atau gimana Bu? Yo, ada yang bisa jawab nggak pertanyaannya Rinti? Kira gimana? Habis makan terus tidur-tiduran aja. Apa yang akan dipilih oleh si TG-nya, oleh si asam lemaknya nih? Kemanakah akan dia akan dibawa? Nih, mau dibawa ke kanan atau ke kiri? Silahkan dijawab. Tunjuk nih, Yogi. Oke, siapa tuh jawab tuh? Novia. Gimana Novia? Disimpan Bu. Iya dong, disimpan, benar Novia. Jadi kalau dia untuk oksidasi ini kita bahas pembahasan kita berikutnya ya. Untuk oksidasi itu butuh ini ya, butuh sesuatu untuk bisa lemak itu dioksidasi. Nah kalau dia nggak dioksidasi, nggak dibawa ke otot, maka dia dibawanya ke adiposa, jaringan adiposa untuk disimpan. Kalau kamu tiduran habis makan, nah itu kamu ini ya, menambah asupan simpanan. Yang menabung simpanan. Simpanannya adalah lemak gitu ya, enggak banget ya. Oke. Sudah? Itu untuk si kilomikron. Nah, ini lipoprotein dalam darah itulah bentuk transport dari lipid dalam darah. Gitu ya. Tadi kita lihat, pertama kita lihat kenal tadi namanya ada kilomikron. Gitu ya. Tadi kita kenal namanya ada kilomikron. Terus tadi kita juga dengar ada HDL. Nah, selain kilomikron dan HDL,
juga ada VLDL, very low density lipoprotein, ada IDL, intermediate density lipoprotein, dan ada low density lipoprotein, LDL. Nah, dari kesemua ini memiliki peran masing-masing. Tadi kita bahas untuk kilomikron. Kilomikron itu diproduksi, ya, kilomikron diproduksi oleh sel intestinal, ya, sel epitel usus halus. Nah, yang isinya adalah fat yang berasal dari makanan, dietary fat. Jadi lemak yang berasal dari makanan, dari mulut kita, yang masuk ke mulut. Itu kilomikron. Jadi dia membawa TG yang berasal dari makanan kita, yang kita makan. Nah, isinya apa dalam kilomikron? Dia membawa triacylglycerol. Gitu ya. Itu guna kilomikron tadi. Nah, berikutnya ada VLDL, very low density lipoprotein. Nah, tinggal 1 menit, 2 menit lagi. Nah, VLDL ini lipoprotein yang sangat rendah densitasnya, sangat-sangat rendah. Nah, dia diproduksinya oleh hati. Jadi ingat, ini diproduksinya oleh hati. Kalau kilomikron produksinya oleh epitel usus. Kan gitu. Nah, kalau ini di hati. Dan isinya adalah adalah lemak, adalah TG yang berasal dari karbohidrat. Ya. Nah, TG yang berasal dari karbohidrat. Yang dibawa tetap TG ya, sama-sama TG yang dia bawa, tapi asalnya beda. Jadi yang perlu kamu tandai di sini adalah ini ya. Nih, kalau kilomikron dia adalah Halo Hasanah, suaranya. TG-nya berasal dari makanan yang dimakan, ya, dari lemak yang dimakan. Sedangkan VLDL berasal dari TG yang dirubahnya dari karbohidrat. Jadi ini karbohidrat yang dirubah menjadi TG. Jadi beda. Berikutnya ada IDL. Nah, IDL ini adalah produk antara ya, sisa dari VLDL, namanya adalah IDL. Nama lain dari sisa VLDL. Terus terakhir ada low density lipoprotein atau LDL. Nah, LDL ini diproduksi di dalam darah sendiri, di dalam darah, dan dia sudah tidak memiliki TG. Isinya adalah nih, contain high concentration kolesterol dan kolesterol ester. Jadi isi dari LDL adalah kolesterol. Sedangkan HDL ini yang bagus, yang baik, yang isinya adalah lipoprotein yang banyak, yang gunanya exchange protein dan lipid. Nah, menukar atau memberi APO-APO tadi ya, APO-C2 dan APO-E. Sampai di sini ada pertanyaan? Waktunya mau habis ya. Mungkin sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan lagi